Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, kami melihat ada banyak kesaksian-kesaksian wanita-wanita yang perkasa mereka menghadapi badai tantangan yang tidak mudah. Tapi ketika kami mengerti pikiran Kristus, kami tidak perlu takut. Justru semakin hari kami semakin diperkuat. Kami memandang masalah itu hanya biasa-biasa karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Justru hari-hari ini kami perlu dilatih oleh masalah supaya hidup kami tidak dengan mudahnya dihancurkan oleh iblis. Tanpa pelatihan dengan masalah atau proses, kami jadi orang Kristen yang hanya biasa-biasa. Kami jadi anak Tuhan yang hanya biasa-biasa. Kami bersyukur buat kesaksian ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberikan kami kemampuan untuk menghadapi anak-anak yang hari-hari ini kehilangan figur seorang papa maupun figur seorang mama. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap menyertai anak-anak kami. Biar kalau sebentar kami mau dengar sebagian firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu. Biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya, terima kasih buat Bu NN ya yang sudah kesaksian luar biasa ya. Hidup tidak mudah loh saudara hari-hari ini. Bayangin ya kalau saya dengar kesaksian Bu NN itu suatu keluarga yang happy family. Suami istri melayani Tuhan dari sebelum menikah. Mereka cinta Tuhan. Makanya orang yang cinta-cinta Tuhan hari ini iblis itu tidak tinggal diam. Senyatanya iblis itu terus berusaha cari celah untuk menghancurkan banyak rumah tangga. Kenapa? Karena ketika rumah tangga hancur, anak-anak juga hancur. Lihat ya, kalau kita lihat ada anak beberapa, anak yang harusnya sudah dididik mulai kecil. Saya percaya Bu NN itu punya keluarga sebelum menikah, mereka sudah pelayanan, mereka punya anak, mereka pasti mengajarkan prinsip kebenaran buat anak-anak mereka. Tapi hari ini ketika seorang imam jatuh di dalam dosa, rasa kecewa itu membuat mereka juga kecewa kepada Tuhan. Itu sebabnya yuk kita mau belajar ya. Jujur waktu firman ini karena ada banyak ibu-ibu yang DM ke saya, WA, minta dikhotbahkan tentang anak ya. Saya ini jujur kalau khotbah tentang anak ya saya Tuhan tolong Tuhan siapin ayat-ayatnya Tuhan. Saya benar-benar saya tidak pernah ya khotbah tentang anak, mungkin sekali dua kali. Tapi jujur saya waktu diminta tema ini saya juga kaget. Aduh, tapi Tuhan luar biasa ya. Kita percaya hari ini jangan kaget. Tadi sebelum anehnya gini, sebelum saya khotbah tadi pagi ya ada seorang ibu yang nangis-nangis yang telepon ke saya curhat tentang anak. Lihat ya, anak zaman now loh saudara. Kita jangan kaget nanti ada ayatnya. Dia bilang gini, Bu Eli, saya minta bantuan doa. Saya tolong didoakan Bu Eli, saya tidak kuat. Kenapa Ibu? Karena Bu Eli tahu sejak saya mulai dicerai suaminya, saya tidak dibiayai suami, saya harus hidup seorang diri, saya harus bekerja. Ibu tahu anak saya yang cewek hari ini dinikahi orang kaya Bu Eli, orang yang mampu. Mereka membiayai semua pernikahan, bahkan agamanya berbeda. Bu Eli tahu yang membuat saya terpukul, anak saya tidak mengizinkan saya hadir di dalam pesta pernikahan. Saya bilang gini, sungguh-sungguh. Dia bilang, dia nangis, dia bilang, Bu Eli, saya merasa sebagai seorang mama, Bu Eli, hati saya sakit, Bu Eli. Masakan saya seorang mama yang melahirkan anak dilarang untuk hadir karena dia malu lihat penampilan saya. Ya jujur ibu ini harus bekerja, hidupnya pas-pasan. Itu sebabnya dia bilang, Bu Eli saya tidak kuat. Singkat cerita saya cuma bilang gini, Bu, sudah, ibu tidak usah terlalu sedih. Yuk kita tahu bahwa hidup di akhir zaman ini jelas. Prioritas kita apa? Tuhan atau diri kita? Kalau kita prioritas ke diri kita, hari ini ibu pasti kecewa. Siapa yang tidak kecewa? Anak dilahirkan, dibesarkan, susah, sakit, dirawat. Hari ini dapat orang kaya.
Kok bisa-bisanya seorang mama tidak diizinkan untuk hadir di dalam pernikahan? Ini semua membuat seorang ibu pasti kecewa. Untung ibu ini tidak bunuh diri. Waktu saya bilang saya bilang gini, ibu harus tahu ya, prioritas hidup ibu di akhir zaman ini apa. Sudah, kalau ibu prioritasnya kepada diri ibu sendiri, ibu pasti kecewa. Saya yakin itu normal, ibu. Ibu akan terus hidup dalam kepahitan, sakit hati, nanti ibu akan kena penyakit. Lebih baik hari ini, yuk prioritas ibu kepada Tuhan. Ibu percaya bahwa suatu kali anak ibu pasti bisa berubah. Kalau prioritasnya kepada Tuhan, ibu katakan, Tuhan, apapun yang terjadi, engkau pasti punya tujuan yang indah. Kalau kita prioritas sama Tuhan, ibu tetap akan rela doakan anak yang menurut kacamata ibu, anak ini keterlaluan. Ibu pasti akan punya hati yang mengampuni anak ini, tidak kutuki anak ini, walaupun anak ini tidak pernah tahu berterima kasih. Kenapa? Karena prioritas hidup ibu sudah ke Tuhan, bukan ke diri sendiri. Kalau ke diri sendiri rasanya ya kepingin dikutuk seperti maling kundang, saudara ya. Kepingin dikutuk, kamu lihat ya nanti hidupmu susah, miskin, kamu punya dan sebagainya. Tapi waktu ibu prioritas kepada Tuhan, ibu disakiti seperti apapun, ibu tetap memikirkan hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan apa? Doakan anakmu, ampuni anakmu, berkati anakmu. Suatu kali di tangan Tuhan, anakmu akan berubah menjadi anak yang baik hanya karena doa seorang ibu yang punya kuasa besar. Setelah saya berbicara seperti itu, dia baru berhenti menangis. Dia baru berhenti, terima kasih Bu Eli, saya mau pilih prioritas saya kepada Tuhan. Saya nggak mau mikir diri saya sendiri. Kalaupun anak saya menghina saya cuma berpikir, ibu prioritas Tuhan. Tuhan berkata buat ibu, sekalipun anakmu sendiri menganggap engkau hina, tapi ibu tetap berharga, mulia, dan luar biasa dikasihi oleh Tuhan. Yuk kita lihat hari-hari ini. Kita ini hidup di akhir zaman, saudara. Lihat 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Ya, lihat, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan, berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Ini salah satu kita hidup di akhir zaman, akan banyak anak-anak yang memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Kita hari ini hidup di akhir zaman bukan perkara yang mudah. Jujur hari ini kalau saya lihat ya anak-anak saya khususnya, saya gaptek. Dulu kalau saya sakit saya masih butuh orang tua, panas, sumber, batuk, obatnya apa. Kalau saya sekarang melihat 3 anak saya, walaupun sakit, tenggorokan, sakit apapun, tidak pernah minta saya obat. Karena apa? Dianggap Mbah Google lebih hebat daripada mamanya. Mereka bisa searching di Google, cari obat apa yang bagus untuk tenggorokan. Kalau ada gejala bintik-bintik merah, mereka mulai tanyanya ke Mbah Google. Tidak tanya ke mamanya, kenapa ya Maya? Kulit ini kok gini ya, Mereka berpikir apa? Mama, saya bilang, ini kayaknya cuman alergi, kamu nggak usah takut. Sudahlah, jangan lebay, masa bintik-bintik merah gini aja sudah dipikir apa-apa gitu. Loh, mama lihat, aku sudah search. Mama ini memang kok sok kepinter. Aku sudah lihat di Google, Kalau gejalanya ini, aku ini kena ini, Ayo, periksa ke dokter, Saya cuma bilang, ya ampun, enggak, sudah percaya mama. Ayo, mama kasih obat. Kalau sembuh,
lihat ya besok baru, kalau enggak mama antar ke dokter. Saya sampai setengah ngotot juga, lah wong gejalanya ringan loh saudara, suruh antar ke dokter saudara. Hari itu saya kasih obat, ternyata besoknya sembuh. Kita percaya anak-anak zaman now beda sama anak dulu. Anak dulu masih benar-benar bergantung sama hidup orang tua itu sungguh-sungguh, karena semuanya serba mereka tidak tahu. Tapi buat anak sekarang, terutama yang kehilangan figur seorang papa, oh itu luar biasa saudara. Makanya hari ini yuk kita buka lagi di Mazmur 127 ayat 4. Kita hari ini yang kehilangan figur seorang suami, ya kita tidak usah takut. Tuhan tetap berikan tongkat sebagai partner. Engkau tetap pasti akan mampu mendidik dan mengendalikan anak-anak di tangan Tuhan dengan baik. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Kita percaya bahwa Tuhan juga memberikan kita satu kepercayaan sebagai seorang pahlawan untuk bisa mendidik anak-anak kita. Sekalipun terlihat anak-anak kita sekarang berontak, anak-anak kita sekarang lebih hebat daripada kita. Tapi percayalah, kalau kita sebagai orang tua, kita hidup benar-benar menyerahkan anak-anak ke dalam tangan Tuhan. Tuhan itu tetap akan pegang kendali. Sehebat-hebatnya anakmu, pasti Tuhan itu tetap mengendalikan mereka dengan baik. Contohnya hidup saya. Waktu 3 anak saya sekolah di luar, saya punya ketakutan yang luar biasa akan hidupnya mereka. Apalagi ketika suami saya menutup rasa bersalah hanya dengan uang dan uang. Apa enggak takut saudara? Di Amerika yang namanya narkoba, ya yang namanya morfin itu bebas, seks sudah bebas, pergaulan bebas, semua ada, apalagi ditunjang dengan punya uang saudara. Itu sebabnya ketika saya takut, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak mungkin jadi satpam. Anak-anak jauh lebih pinter. Teman saya sendiri cerita, aduh anak-anak sekarang ini lebih hebat, apalagi jamnya Amerika sama Indonesia beda. Saudara tahu kalau di telepon bilangnya sekolah, lalu di telepon handphonenya mati katanya tidur. Kita tidak pernah tahu saudara, apakah kita mau hidup mengandalkan kekuatan sendiri? Kita tidak akan bisa. Tapi Tuhan membuktikan ketika saya mengandalkan kekuatan Tuhan, Tuhan jagai doa saya di Surabaya, doa saya sampai di Amerika. Itu sebabnya kita hari ini jangan berkecil hati. Kalau memang figur seorang papa, anak saya sendiri ngalami yang besar. Dia itu seorang yang anak yang benar-benar figur papanya itu sangat kuat, saudara. Waktu papanya jatuh dalam dosa, saya juga baru tahu. Ternyata anak saya juga sempat ke psikiater. Saya kaget, saudara. Ternyata dia cerita, Mam, enggak ada, Mam. Kadang-kadang namanya orang, saya terlihat diam, tapi yang namanya tekanan itu selalu ada. Itu sebabnya kita perlu mengerti hati mereka. Kenapa mereka frontal? Kenapa mereka berusaha untuk melawan kita? Kenapa mereka menciptakan ide yang aneh-aneh untuk sepertinya menyerang papanya? Karena hati mereka juga rasanya sakit. Hati mereka terluka luar biasa. Itu sebabnya kita juga jangan ikut-ikutan menekan hidup mereka. Makanya ibu-ibu saya ajarin, anak-anak itu tanpa diberi tekanan aja, melihat papanya sudah hidupnya tertekan. Apalagi kalau ditambahi ibu-ibu kalau dipukul orang suami, di WA suami, sakit hati dengan suami, ceritanya ke anak-anak. Kira-kira saudara itu seperti memberi racun, menambahi beban luka anak-anak yang harusnya Tuhan berkata, engkau ini penolong, engkau ini pahlawan untuk menyelamatkan seisi rumahmu. Tidak seharusnya engkau curhat
sama anak-anakmu tentang keburukan pasangan hidup, tentang papanya, itu akan memberi anak-anak racun, anak-anak makin terluka, mereka nanti responnya makin aneh-aneh. Alangkah jauh lebih baiknya kamu cuma curhat aja sama aku, Eli. Kamu tidak perlu cari supporter, pendukung anakmu supaya benci papanya. Itu akan beresiko mereka akan semakin terluka dan mereka akan semakin salah jalan. Dan ketika itu saya dengar dari apa kata Tuhan, saya mulai nyadari, iya ya Tuhan, selama ini yang menambahi beban luka itu saya sendiri. Karena tiap kali suami saya menyakiti saya nangis sama anak saya. Papamu itu kejam, papamu itu jahat, papamu itu tega, dan sebagainya. Itu yang memberikan racun saya sendiri. Tapi ketika saya bertobat, saya melihat hubungan anak-anak dengan papanya hari ini benar-benar dipulihkan luar biasa. Anak-anak cinta sama papanya. Kenapa? Karena semua yang buruk itu saya tutup. Bahkan kalau anak-anak sampai tahu pun saya cuma berkata sama anak-anak, itu papa yang baik. Papamu hari ini cuman tersesat sesaat. Nanti suatu kali kita akan dipulihkan Tuhan luar biasa. Percayalah, bagian kita hari ini, mama sama kalian bertiga, tugasnya hanya mengampuni, mengasihi papa, berdoa. Selebihnya perubahan itu terjadi, itu urusan Tuhan. Yang penting kita bisa bawa papa kenal Yesus. Dulu anak-anak jengkel, dia bilang gini, Mam, sudahlah Mam, tinggalin papa aja lah Mam. Buat apa? Seperti Bu NN. Tapi waktu saya berkata, kasihan papa, kalau kalian buang papa, nanti suatu kali kita berempat di surga, kita lihat papa kita di neraka teriak-teriak, kan kasihan. Dan waktu itu kita timbul belas kasihan, kita ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kasihan papa saya, tolong saya ngampuni papa supaya papa diangkat dari neraka. Kita tidak tega Tuhan Yesus lihat papa di api neraka. Tuhan bilang apa? Ya sudah terlambat, lah di dunia dibuang-buang. Itu sebabnya yuk sebagai pahlawan ini saya persiapkan ya, bagaimana 3 hal. Kalau memang imam itu tidak berfungsi, maka kita sebagai partner, teman, sekutu, seperjanjian yang Tuhan sudah tetapkan, maka tongkat imam itu tetap saudara bisa mengambil dan saudara tetap berdiri sebagai pahlawan yang akan menyelamatkan semua anak-anakmu. Gak usah takut. Tuhan itu perhitungkan kalau nilai hidup kita sebagai pahlawan penolong. Kita itu istri yang berdiri buat keluarga kita. Tuhan pasti menolong. Gak mungkin Tuhan biarkan kita berjalan seorang diri. Yuk yang pertama, apa yang perlu dilakukan jika imam tidak berfungsi sebagai imam pasangan hidup kita? Yang pertama, Ulangan 6 ayat 6-7. Yuk kita baca sama-sama. Ulangan 6 ayat 6-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Lihat ya, 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Yang pertama, kita tidak perlu pusing cari nasihat dunia. Firman Tuhan berkata, cukup firman yang diberikan buat anak-anak. Mereka cukup belajar kasih Kristus. Kalau mereka tidak bisa ngampuni, maka kita akan mengajari anak-anak. Sudahlah, berapa kali papa diampuni, papa jatuh ke dalam dosa yang sama. Kita tetap berbesar hati karena Tuhan Yesus menghendaki bahwa kita mengampuni tanpa batas. Secara tidak langsung kita ini sedang menasehatkan firman. Bukan seperti dunia. Kalau dunia berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi, kita anak Tuhan nggak boleh seperti itu. Nah, itu yang saya ajarkan buat anak-anak. Ketika anak-anak mulai sakit hati, saya mulai ingatkan, ingat lo ya, kamu jangan sakit hati sama
sama papa. Papa itu dulu sakit hati sama grandpa. Akibatnya COVID. Hari ini kamu kalau tidak bisa ngampuni, nanti kamu juga akan mengopi perbuatan dosa, perbuatan yang buruk. Alangkah jauh lebih baiknya hari ini kalian harus berbesar hati sesaat. Percaya suatu kali Tuhan pasti ngampuni. Tuhan pasti tarik papa ke jalan kebenaran. Sampai suatu kali ketika beberapa saat saya duduk sama anak saya yang besar. Anak saya bilang gini, iya mam, hari ini kita jauh lebih lega ya mam. Kenapa? Karena kita sudah melihat papa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dulu kita masih deg-degan, karena kalau tidak terima Yesus kan papa binasa. Tapi hari ini kita sudah nafas lega loh mam. Tapi ya sudah urusan yang mau kembali sama mama kapan. Ya kadang-kadang anak-anak juga bisa capek. Kadang-kadang kalau sudah capek mereka bilang gini, mami kepingin menikah lagi enggak mam? Mami kepingin menikah lagi, kita anak-anak bertiga sudah sepakat kok, boleh mam, boleh. Asal mami enggak ganti-ganti pacaran sekali menikah. Oh saya kaget, saya bilang gini, enggak, saya bilang saya sudah enggak mau menikah lagi, saya mau setia, saya percaya, mami percaya, rumah tangga ini pasti dipulihkan Tuhan menjadi indah. Mereka sudah enggak bisa ngomong apa-apa, karena apa? Dasarnya nasihatnya tetap firman dan firman. Yang kedua, yuk ya, jadi yang pertama nasihat firman, yang kedua yaitu 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya di dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Waktu saya juga kena firman ini, Tuhan juga menyadarkan hidup saya. Eli, kamu nggak bisa hanya teori yang kamu berikan buat anak-anak. Kamu juga harus sebagai seorang pahlawan itu harus punya teladan di dalam perkataan, perbuatan, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Itu sebabnya saya paling takut, makanya kenapa saya pegang teguh yang namanya janji nikah, di mana saya pingin nunjukkan sama anak-anak saya, walaupun papamu tidak setia, mama ini tetap setia, mama ini tidak pernah selingkuh, supaya kelak mereka tahu apa arti pernikahan itu tidak main-main. Hanya bisa sekali seumur hidup, hanya maut yang bisa memisahkan. Dengan keteladanan ini saya pegang teguh karena saya sedang melatih anak-anak saya. Anak-anak saya melihat bagaimana saya berbesar hati mengampuni papanya. Pernah ada satu kejadian, waktu itu kejadian ya beberapa tahun yang lalu, di mana anak-anak sangat kecewa dengan papanya, sampai mereka nangis. Waktu mereka nangis, mereka lihat yang paling terluka itu seharusnya saya. Tapi ketika mereka melihat wajah saya, mereka berkata, Mami, kenapa Mami tidak bisa nangis? Kita ini sampai nangis lah, kok Mami ini senyum ton. Mamam, anak-anak akibatnya tadinya nangis, mereka berubah. Mereka bilang gini satu sama yang lain. Lihat ya, Mami ini loh, yang paling terluka aja ndak nangis. Ngapain ya kita nangis? Nah, ngerti ya saudara? Jadi saya berusaha, sebenarnya air mata saya kepingin juga jatuh saudara, tapi saya tahan. Saya pingin tunjukkan bahwa anak-anak saya ndak mau perkataan yang kutuk. Anak-anak sudah marah-marah, maki-maki papanya. Saya cuman berkata, sudahlah, papamu tetap papa yang terbaik buat kalian. Kalian jangan lihat hari ini papa dibutakan iblis. Suatu kali dia pasti menjadi seorang papa yang luar biasa. Dan ketika saya berusaha tegar di depan mereka, saya tidak nangis, saya kuat, saya bilang gini, yuk daripada mikirin papa, kita makan ya, kita shopping, besok kita shopping sama mama ya. Dari situ mereka mulai hapus air mata dan mereka bilang, iya ya, mama aja yang paling dilukai papa, mama aja nggak nangis bisa tegar, kita juga nggak boleh nangis. Nah, itu yang saya mulai tanamkan keteladanan, saudara. Saya nggak mau memberi contoh, saya hanya pinter
bisa khotbah, saya bisa nasihati firman, sementara saya tidak menjadi keteladanan. Itu paling saya tidak lakukan. Karena saya tahu bahwa Tuhan lagi menilai saya, terutama anak-anak saya juga lagi menilai bagaimana hidup di dalam mengampuni, mengasihi, hidup dalam kesetiaan. Itu anak saya sudah belajar. Dia pasti fasih tentang pengampunan, kesetiaan, karena dia melihat kehidupan saya secara nyata. Mengampuni itu seperti apa? Sampai anak saya kadang-kadang kesel lihat saya, mam, orang ngampuni itu ya ada batasnya, mam. Jangan terus ngampuni terus, nanti ke mama kapan bisa dihormati. Tapi hidup saya berkata, bukan itu nak. Sudah, kita ngampuni tanpa batas, kita percaya ketika bagian kita dijalankan, maka Tuhan nanti yang akan melakukan bagiannya, mengubah Papa menjadi seorang imam yang baik. Nah, itu yang kedua. Ya, hidup dalam keteladanan, yang pertama nasihat firman. Jadi hari ini jalankan itu aja. Yang ketiga, Mazmur 133 ayat 1. Dengan 3 hal ini, saudara akan mencetak anak-anak yang hari-hari ini. Mereka akan belajar banyak dari proses. Sekalipun tidak mudah, saudara ya. Anak makin pinter, pola pikirnya makin canggih. Kita ini yang orang tua sudah Pentiumnya mundur, tidak tahu. Kita gaptek, mereka pinter, mereka sudah pinter teknologi dan sebagainya. Tapi kita percaya bahwa yang namanya teknologi kepinteran itu masih pasti kalah dengan firman Tuhan. Percayalah, firman Tuhan itu tetap pada posisi urutan yang pertama. Tidak ada yang bisa mengalahkan, walaupun kita kalah canggih sama mereka. Kuasa Tuhan itu jauh lebih dahsyat. Itu sebabnya ibu-ibu yang hari ini kehilangan figur imam. Ya, buat anak-anak tidak usah takut. Kebenaran firman yang saudara hidupi dan saudara lakukan itu jauh lebih dahsyat. Akan membawa anak-anakmu hidup takut akan Tuhan. Yang ketiga, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi hari ini kalau kepingin lihat mencetak anak-anak yang luar biasa, jangan ciptakan rumah tangga yang seperti neraka. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai sering cekcok karena bahaya. Ada banyak ibu-ibu yang konseling sama saya, anaknya mulai lari ke gay, lesbi. Saudara tahu, pendekatan gay dan melari ke lesbi, itu pendekatannya itu mula-mula dibiarkan curhat. Mereka dirangkul dengan kasih dan mereka diajak curhat. Mereka didekati, mereka berkata gini, kamu kalau ada masalah, yuk curhat. Kita ini jadi pendengar yang baik kok. Kamu akan kita dengar, kita akan nasihati. Lama-kelamaan tiap hari diperhatikan, disitulah ibu-ibu itu cerita awal kejatuhan anaknya. Sampai ibu ini berkata gini, Bu Eli, siapa orang tua yang tidak pingsan, Bu Eli? Tiba-tiba anak yang normal, saya itu lo lihat anak saya dari kecil lo Bu Eli, normal. Wong ya pernah seneng sama cewek lo Bu Eli. Tiba-tiba Bu Eli datang, Ma, saya mau menikah. Oh, mamanya seneng menikah. Ya yuk, mana pacarnya ndak pernah dikenalkan kok sudah menikah. Iya, nanti ya Mas saya kenalin. Bener mamanya bilang, pikirnya dikenalin. Oke, bawa. Tapi please ya, mama ndak boleh marah. Mama ndak boleh komplain. Dipikir mamanya pacarnya itu mungkin keluarga miskin atau wajahnya ndak cantik, mungkin. Dan mamanya bilang iya. Tiba-tiba waktu dibawa pacarnya cowok, saudara. Siapa yang ndak pingsan? Kaget dia bilang, loh mana pacarmu? Lah waktu datang gandeng cowok, dia bilang, loh pacarmu mana? Katanya mau bawa pacarmu, mau dikenalkan, katanya mau dinikahkan. Ya ini mah calonku. Mamanya hari itu pingsan, bener-bener mamanya pucet. Siapa saudara yang mau setuju?
normal. Orang tua juga berpikir, aduh, ini gimana anak seperti ini? Tapi ini realita yang terjadi hari-hari ini. Makanya kita yang sudah rumah tangga kehilangan figur, benar-benar kita perlu mendidik anak dengan 3 hal ini. Kita percaya dengan nasihat firman dan hidup dalam keteladanan. Yang ketiga, hidup rukun bersama. Itu akan menciptakan anak-anak di tengah badai sekalipun. Mereka akan tetap belajar hidup takut akan Tuhan. Nah, ini 3 hal. Ya, kita akan bahas satu persatu bagaimana nasihat firman yang perlu saudara lakukan hari ini. Selain firman itu memberikan nasihat yang seperti apa? Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Yuk kita baca. Kita hari ini memberikan nasihat selain firman. Jujur kalau saya dulu tidak baca firman, saya memberikan nasihat bisa dibantah loh. Apalagi anak saya yang sekarang ini sekolah Alkitab, itu firman lebih pinter dari saya. Dia lebih hafalnya luar biasa. Otomatis kalau debat sama dia, itu bisa ngotot-ngototan saudara ya. Sementara kita belajar dari pengalaman hidup, tapi dia belajar secara teori. Ya, kadang-kadang bisa ngotot saudara. Tapi ketika saya belajar mengerti nasihat firman, saya belajar untuk hidup. Yuk lihat Amsal 3 ayat 3 dan 4. Waktu ayat ini datang dalam hidup saya mulai merubah. Walaupun sudah dinasehati firman, dia tetap membantah saya. Lihat ya, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Waktu firman ini terjadi, Tuhan cuman berbicara buat hidup saya, Eli, sudah, nasihat firman boleh, selebihnya itu bukan urusanmu. Kamu tidak boleh marah-marah, kamu tidak boleh ngotot, kamu tidak boleh maki-maki anak. Kamu tetap harus memegang 3 hal. Apa sih hari ini yang harus dikalungkan di lehermu? Kamu kan ingat, kamu tahu kalau kamu bisa melakukan ini, maka suatu kali akan mendapat penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Anak-anakmu suatu kali pasti menghargai engkau. Percayalah karena ini kebenaran. Ketika saya mulai merenung, oh iya ya, berarti Tuhan waktu saya memberi nasihat anak ngeyel, anak bantah saya, Tuhan tetap ajarkan hidup saya, jaga kasihmu. Jaga kasihmu. Anak zaman sekarang ini beda. Tidak bisa dikerasi. Dikerasi dikit nanti kabur. Ada yang pacaran juga ibu-ibu sampai nangis. Dinasehati tidak bisa dikerasi. Kabur saudara. Siapa yang tambah rugi? Makanya hari ini yuk selain kita memberikan firman, kalau anak tetap tidak bisa dinasehati, sudahlah kita jaga kasih, kita jaga setia, sabar aja, sabar. Walaupun rasanya orang tua kok rasanya diatur anak, ya sudah sabar, jaga hati ibu-ibu, khususnya ibu-ibu kalau sudah tekanan dengan suami, otomatis ini gampang nyolot. Sudah dinasehati Bu Eli, gregetan saya cubit itu anak. Nah ya, kita percaya hari ini yuk lakukan semuanya. Percayalah dengan memberikan nasihat firman ditambah plus-plusnya jaga kasih, setia, sabar sama anak, juga jaga hati. Nanti suatu kali kita diberi penghargaan sama Tuhan. Anak-anak kita juga akan menghargai kita sebagai orang tua. Itu janji Tuhan. Kita percaya, itu kalungkan saudara ya. Jadi hari ini jangan dongkol sama anak, karena memang ini kebenaran firman Tuhan. Ada banyak anak-anak yang memberontak di akhir zaman. Tapi percayalah, ketika kita berdiri sebagai penolong, maka Tuhan juga akan menolong anak-anak kita menuju jalan kebenaran lewat doa dan perbuatanmu. Hidup dalam keteladanan bagaimana hari ini? Selain jaga perkataan, perbuatan kasih, kesetiaan, dan kesucian. Kita buka 3 hal. Ya, satu pembahasan lagi kita selesai. Yang pertama, hari ini kalau kita mau jadi teladan,
Kita jangan lihat siapa anak kita. Duh, ini anak bebal, anak memang sudah nilainya jelek, nilainya hari ini jatuh, malukan. Saya dipanggil sekolah Bu Eli, katanya rapotnya merah ya, sampai ada anak yang enggak mau sekolah. Ada loh banyak ibu-ibu yang pusing ketika keluarganya berantakan, ketika dia tidak bisa lihat orang tuanya move on, bertengkar terus di rumah, cekcok, pukul-pukulan, anak-anak ini stres di sekolah, sampai mereka tidak mau sekolah, mereka putus asa lihat keadaan rumah yang seperti itu. Hari ini yuk, kalau kita mau jadi keteladanan, kita hari ini siapapun anak-anak kita hari ini, kalaupun mereka jatuh di dalam dosa, kita tetap mau memberikan keteladanan, yaitu tetap pandang mereka sebagai pribadi yang perlu dikasihi. Jangan sampai hari ini ibu-ibu karena engkau jengkel sama suamimu, anakmu jadi sasaran. Engkau diktator, engkau main perintah, engkau tidak hormati anak-anak. Jangan. Itu harus kita lakukan. Kita jangan memandang mereka sebagai orang yang diperintah, dihakimi, dibanding-bandingkan. Itu loh anaknya tetangga lebih hebat dari kamu. Kamu memang anak bodoh. Anaknya siapa? Lebih-lebih itu. Jangan pernah hidup hari ini, yaitu melihat mereka sebagai pribadi yang bisa dibanding-bandingkan, yaitu pribadi yang kita perintah, kita mau kata-katain seenaknya sendiri. Yang kedua, yaitu lihatlah mereka anak-anak itu sebagai pribadi yang harus dibawa kepada kebenaran, bukan jadi anak-anak manja juga ya. Ada kalanya saya juga, suatu kali saya pernah emosi, saya marah juga. Saya cuman bilang gini sama anak saya, kamu ini ya, mama sudah sabar, Mbok ya jangan keterlaluan. Mama ini sabar ya, ada batasnya, bisa marah. Kadang-kadang kita percaya ya, kita percaya bahwa kadang-kadang mereka juga perlu ditopang. Ada kalanya kita bisa diam, tapi ada kalanya Tuhan juga memberikan kita hikmat, ada waktunya. Itu sebabnya saya mengajarkan ibu-ibu, kalau lagi perlu mengutarakan sesuatu, tidak usah dengan emosi. Tetaplah dengan lemah lembut. Tetap dengan perkataan yang tidak perlu nadanya tinggi, karena mereka sebagai pribadi yang harus dibawa kepada kebenaran. Yang ketiga, mereka pribadi yang perlu ditopang. Selama mereka kehilangan figur, ini posisinya sangat-sangat berbahaya. Itu sebabnya kita perlu sungguh-sungguh menopang anak-anak ke jalannya Tuhan. Yang terakhir, bagaimana menciptakan keadaan yang rukun bersama. Ya, 3 hal. Beri kenyamanan di dalam keluarga. Yang kedua, jaga kerukunan. Yang ketiga, jadilah contoh yang baik buat anak-anak. Kita percaya hari ini dengan memberikan mereka nyaman ya. Saya dulu waktu awal proses, saya sering bertengkar sama suami saya. Saya lempar-lempar apapun, saya marah, saya teriak-teriak. Sampai itu menyadarkan saya, anak saya yang nomor 2 itu nangis. Dia bilang, Mam, sudah ya Mam, rumah tangga di rumah ini jangan dibuat seperti neraka, Mam. Sudah Mam, kalau Dedi mau pergi, let him go. Mami ndak usah marah, Mami masih punya kita bertiga di rumah. Sudah ya Mam, jangan marah-marah. Kita ini di rumah ndak bisa belajar, ndak bisa ngapa-ngapain. Saudara tahu, itu pukulan yang membuat hari itu saya sadar. Saya tidak boleh menciptakan suasana seperti ini sehingga anak-anak di rumah depresi. Akibatnya nanti nilai sekolahnya turun, konsentrasinya turun, tidak betah di rumah, cari pelampiasan di luar. Gimana? Ketika saya bisa praktek hal seperti ini, saya mengucap syukur. Anak-anak hari itu sekolah jadi juara-juara. Itu salah satunya karena saya cepat ambil tindakan menciptakan suasana yang nyaman buat anak-anak. Anak-anak tidak pernah lihat saya marah-marah lagi. Anak-anak lihat saya tidak pernah bertengkar lagi. Itu yang membuat mereka semangat.
Bahkan anak-anak saya juga betah kalau suruh tinggal di rumah. Mereka bukan tipe orang yang tidak betah. Tanya mama saya, anak-anak saya kalau pulang kerja, ya hari ini karena anak saya sudah kerja, mereka pulang di rumah. Mereka di rumah, duduk di rumah, makan di rumah. Malam juga kalau nggak ada acara ulang tahun teman dan sebagainya, di rumah mereka. Mereka cuma lihat TV, kadang mereka baca sesuatu buku. Mereka tidak jadi masalah. Kenapa? Ya karena kita menciptakan suasana yang nyaman. Coba kalau tiap hari mereka kelihatan orang tuanya cekcok, maki-makian, bertengkar. Itu membuat seisi rumah kehilangan damai sejahtera. Saya sudah selesai, yuk kita baca quote-nya yang terakhir ya. Bagaimana di Titus 2 ayat 4 yang berkata, dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Kekuatan seorang penolong dalam rumah tangga adalah tetap tekun dan tabah menghadapi suami dan anak-anak. Jadi hari ini ibu-ibu, sekali lagi, jangan pernah bawa masalahmu dengan suami kepada anak-anak. Hati-hati supaya ibu-ibu tidak memberikan anak-anak racun. Lebih baik hari ini perbanyaklah mereka untuk berkata firman. Kalau mau curhat tentang firman. Jadi pelaku setia kepada suami yang tidak setia itu pelaku firman, keteladanan hidup, mengampuni, mengasihi, tidak balas jahat dengan yang jahat. Yang ketiga, mulai jaga kerukunan rumah tangga dengan pasangan hidupmu. Mulai hari ini, ciptakan suasana, tidak ada lagi pertengkaran. Apa yang firman Tuhan katakan, mundurlah sebelum perbantahan terjadi. Itu firman loh saudara. Jadi ibu-ibu daripada cekcok lebih baik diam. Kalau perlu berkata maaf supaya suasana itu mencair. Anak-anak akan melihat perubahan hidupmu dan anak-anak pasti dijagai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dengan 3 hal ini. Kita percaya ibu-ibu semua, baik bapak-bapak juga akan bisa mengendalikan anak-anak zaman now. Anak-anak dengan teknologi yang canggih ya, mereka akan tetap ada di dalam perlindungan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, yuk kita nyanyi, kita mau doakan ya anak-anak kita. Jadi nanti kita berdoa, siapa yang punya anak-anak kita mau bersatu hati, kita mau belajar malam ini untuk menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Baik itu masa depan mereka, baik itu mengenai pekerjaan, mengenai jodoh. Ada ibu-ibu yang bergumul tentang jodoh anaknya. Malam ini kita mau doakan ya. Yang tentang bergumul anaknya dapat pekerjaan, yang hari ini belum dapat pekerjaan, tidak perlu takut. Percayalah pahlawan yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, pahlawan bagi penolong seisi rumah, maka seisi rumah pasti selamat. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat malam ini. Kami tahu bahwa menjalani hidup di akhir zaman bukan perkara yang mudah. Ada banyak anak-anak yang memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tapi kami bersyukur melalui kebenaran firman-Mu malam ini. Kami tahu bahwa di atas semua kenyataan hidup kami ada Tuhan yang pegang kendali atas hidup anak-anak kami. Keturunan orang benar itu selalu diberkati, mewarisi bumi. Kami akan berdiri sebagai pahlawan, walaupun kami tahu imam kami hari ini
belum berfungsi sebagai imam yang benar. Kami sedang memegang tongkat pahlawan itu. Kami berdiri sebagai penolong, sebagai istri yang setia. Kami tahu Tuhan, anak-anak kami malam ini, kami serahkan anak-anak kami. Saudara sebut nama anak saudara. Saudara sebut anak saudara. Christopher, Jennifer, Sharon, saudara sebut anak saudara. Kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, di tengah lingkungan yang jahat makin jahat, pergaulan yang semakin menakutkan, lingkungan dunia yang semakin membuat kami takut melihat anak-anak kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap berdaulat atas keturunan orang benar. Doa-doa kami, keteladanan kami, itu yang akan membawa anak-anak kami dijagai, dilindungi, dipagari Tuhan dari semua pengaruh-pengaruh dunia yang buruk. Baik yang malam ini Tuhan, mereka lagi bergumul untuk mendapatkan jodoh buat masing-masing keturunan mereka Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah kirim jodoh yang terbaik, Engkau sudah kirim pendamping hidup yang terbaik, baik yang hari ini lagi menantikan pekerjaan yang mereka hari ini sedang menanti-nantikan. Engkau sendiri kirim pekerjaan yang terbaik di masa sukar ini. Buat orang dunia sukar, tapi keturunan orang benar sudah dipersiapkan pekerjaan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapak yang baik. Hari ini apapun anak-anak kami sudah serahkan. Kami tidak perlu takut. Hari ini melalui firman ini kami mau belajar. Kami akan memberi nasihat firman. Kami akan menjadi hidup dalam keteladanan, dan kami akan menciptakan suasana rumah tangga yang rukun bersama, sehingga kami tahu ketika bagian kami lakukan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan yang sudah melayani malam ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati Bu NN dalam setiap pergumulannya saat ini, walaupun secara akal dia berat untuk menjalaninya, tapi Tuhan sudah punya langkah, Tuhan sudah punya solusi. Berkati setiap kami malam ini Tuhan, yang sakit Engkau juga sudah sembuhkan, yang mengalami masalah keuangan Tuhan berkati, masalah rumah tangga Tuhan juga sudah pulihkan, termasuk anak-anak. Terima kasih buat malam ini, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan, kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.